Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Materi kita kali ini yaitu masih tentang mubtada dan khabar. Di mana yang namanya mubtada dan khabar harus sama dalam J dan J, yaitu jenis dan jumlah ya. Mubtada khabar harus sama dalam jenis dan jumlah. Seperti itu. Ketika mubtadanya satu laki-laki, maka khobarnya harus satu laki-laki. Begitu juga ketika mubtadanya satu perempuan, maka khobarnya pun satu perempuan. Ketika mubtadanya dua laki-laki, khobarnya dua laki-laki. Mubtadanya dua perempuan, khobarnya perubahannya harus dua perempuan. Disesuaikan dengan mubtada. Begitu juga ketika mubtadanya tiga laki-laki, khobar tiga laki-laki. Ketika mubtadanya tiga perempuan, khabar tiga perempuan, perubahannya harus sesuai karena sebagaimana ketentuannya yaitu harus sama dalam JJ, jenis dan jumlah seperti itu. Ini khabar jumlah fi'liyah. Mengapa dinamakan dengan khabar jumlah fi'liyah? Karena bentuk khabarnya ini merupakan fi'il ya. Syariba yashrabu. Ini semuanya merupakan fi'il. Seperti itu. Pembahasan kita kali ini yaitu apabila mubtada'nya merupakan isim. Nah, ini dia. Afwan, pembahasan kita kali ini apabila khabarnya isim ya. Tentu perubahannya berbeda ketika khabarnya adalah fi'il yang seperti ini ya. Apabila khabarnya isim, perubahannya berbeda dari fi'il ya. Di mana dari segi ketentuan sama, harus sama dalam jenis dan jumlah. Sama saja dari segi ketentuan, harus sama dalam jenis dan jumlah, dan ini berlaku untuk seluruh mubtada khabar, namun ada beberapa yang dikecualikan ya. Jadi apabila khabarnya berupa isim, yaitu harus sama dalam jenis dan jumlah ya. Apabila di sini mubtadanya satu laki-laki, maka sama hadirun, di sini pun juga harus satu laki-laki tanpa ada perubahan. Ketika mubtadanya satu perempuan, maka tinggal ditambahkan tak marbutah saja. Seperti itu. Begitu juga ketika mubtadanya dua laki-laki, maka yang tadinya hadirun ditambahkan alif ni. Jadinya apa? Hadironi. Contoh lain, nasyitun, tambahkan alif ni. Nasyitoni. Mahirun. Misalnya mubtadanya, tambahkan alif ni. Mahironi. Dan contoh lainnya. Begitu juga ketika muannas atau dua orang perempuan ya. Maka jadinya apa? Hadiratun jadi hadiratani, sama tambahannya alif ni. Mahiratun jadi apa? Mahiratani. Contoh lain, nasyitatun jadi apa? Nasyitatani. Seperti itu perubahannya. Adapun ketika tiga laki-laki, maka khabarnya pun juga harus tiga laki-laki, tambahannya wawuna. Misalnya hadirun jadi apa? Hadiruna, tambahkan wawuna. Contoh lain, mahirun jadi apa? Mahiruna. Nasyitun jadi apa? Nasyituna, tambahkan wawuna. Ketika tiga laki-laki. Adapun ketika tiga perempuan, maka jadinya seperti apa? Hadiratun. Nah, tak marbutahnya dihilangkan. Tak marbutah dihilangkan, diganti dengan alif dan ta yang seperti ini. Jadi ta marbutah dihilangkan dan diganti jadi alif dan ta maftuhah seperti ini ya. Hadiratun. Jadinya apa? Hadiratun.
seperti ini. Mahiratun jadinya apa? Mahiratun, taknya berubah menjadi tak yang seperti ini. Nasyitatun jadi apa? Nasyitatun, seperti itu ya. Itu jangan lupa apabila khabarnya bentuknya isim, di mana ciri-ciri isim adalah tanwin dan terdapat ta marbutah, maka perubahannya seperti ini. Kita berlanjut kepada latihan soal. Yang pertama, ketika jamak laki-laki maka seperti apa? Maka al-muslimu, jamak laki-laki itu berarti 3 orang, dan 3 orang ini laki-laki, berarti itu domirnya hum. Domir hum tambahannya wawuna, jadinya apa? Al-muslimu. Jadi al-muslimuna, seperti itu. Begitu juga dengan ini, harus sama, yaitu 3 orang laki-laki juga. Nasyituna, tambahannya wawuna, seperti itu. Ada pun yang nomor 2, al-mahiru, jadi apa? Al-mahiruna, seperti itu ya. Najaha, jadi apa? Najaha, najahu, seperti itu, karena ini fi'il madi. Itu saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.